Indonesia memiliki segalanya, dari ujung sawah di Yogyakarta sampai ladang-ladang subur di kota hujan Bogor. Tanah yang kaya, iklim yang mendukung, menghasilkan rempah, sayur, buah, bahan-bahan terbaik yang dapat menjadi fondasi kekuatan kuliner Indonesia. Namun di balik semua itu, ada petani yang terus bekerja, ada tangan-tangan yang terampil mengolah rasa, dan ada konsumen yang senantiasa mencari produk Nusantara yang bermakna dan berkualitas. Ini bukan hanya tentang jual beli, tapi tentang membangun sebuah sistem yang adil dan saling menopang. Di banyak negara, sistem ekonomi dibentuk oleh ideologi besar. Ada yang liberal, populis, kapitalis. Namun di Indonesia, kita memiliki cara sendiri. Kita dibesarkan oleh nilai yang kuat, yaitu gotong royong. Dan dari nilai itu, lahirlah sebuah sistem baru, yaitu G2RT, Gerakan Gotong Royong Tetrapreneur. Global Gotong Royong Tetrapreneur, sistem ekonomi baru berbasis komunitas. Di sini, UMKM tidak berdiri sendiri. Mereka terhubung, berbagi resiko, berbagi pasar, dan juga berbagi hasil. Definisi G2RT sendiri, yaitu model inovasi visioner gotong royong dalam menggerakkan wirausaha berkemampuan untuk penciptaan kemandirian dan kewibawaan masyarakat berbasis 4 pilar. Pilar pertama yaitu Tetra 1, yaitu rantai wirausaha. Tetra 2, pasar wirausaha. Tetra 3, kualitas wirausaha. Dan Tetra 4, merek usaha. Logo G2RT sendiri memiliki arti dari masing-masing warna tersebut. Ada 4 warna dalam logo G2RT, ada warna orange, hijau, merah, dan juga kuning. Untuk warna orange melambangkan Tetra 1 yang memiliki arti keteguhan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi landasan jati diri, penopang mekanisme ekonomi dan kehidupan asli Indonesia. Untuk warna hijau melambangkan Tetra 2 yang memiliki arti siklus kesuburan perjuangan dan silaturahim dari berbagai pihak atau pasar non-kompetisi. Untuk warna merah melambangkan Tetra 3 yang memiliki arti keberanian berkewibawaan atau pasar kompetisi. Sedangkan warna kuning melambangkan Tetra 4 yang memiliki arti kemakmuran berkemandirian atau pasar kebijakan. Di tengah upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat, lahirlah sebuah gerakan yang tidak hanya fokus pada hasil usaha, tetapi juga pada nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan keberlanjutan. Inilah G2RT. Gerakan ekonomi berbasis gotong royong yang membentuk ekosistem wirausaha, berbudaya, berjejaring, dan saling menguatkan. Salah satu wujud konkret dari gerakan ini adalah KMK 4 G2RT atau komunitas kuliner yang terdiri dari pelaku UMKM pilihan dari berbagai daerah. Awal proses seleksi dilakukan oleh Ibu Rika melalui program Mikro Mandiri. Dari kurang lebih 13.000 UMKM yang mendaftar, disaring menjadi 2.500 peserta. Lalu dilakukan seleksi lanjutan hingga tersisa 500 UKM terbaik. Dari 500 UKM yang terpilih tadi dibagi ke dalam beberapa kelompok termasuk KMK 4 ini, di mana kelompok ini dibina langsung oleh Ibu Rika sendiri. KMK 4 ini adalah kelompok komunitas kuliner yang berasal dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga Bogor. Mereka membawa semangat, cita rasa, dan kearifan lokal yang dikemas dalam produk-produk unggulan siap saji. Mari kita kenal lebih dekat beberapa anggota dari KMK 4. Yang pertama adalah Pak Basuki dengan produk sambal dan bumbu pecel yang tak hanya menggugah selera, tetapi juga membawa kehangatan dapur tradisional ke meja-meja konsumen masa kini. Lalu ada juga Pak Edi yang menghadirkan aneka sambal khas Nusantara, mulai dari sambal pecel, sambal hitam, sambal mata, hingga sambal terasi dan sambal cumi. Semuanya dikemas secara higienis dan tahan lama. Produk lokal dengan cita rasa nasional. Lalu selanjutnya ada Ibu Eva dengan inovasi bumbu siap instan pakai yang memudahkan siapa saja untuk memasak hidangan rumahan yang lezat tanpa kehilangan autentik rasa Indonesia. Mereka bukan hanya pelaku usaha, mereka adalah bagian dari gerakan perubahan
mereka belajar bersama, berproduksi bersama, dan kini mulai menjangkau pasar yang lebih luas bersama-sama. KMK 4 G2RT bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang kebersamaan, nilai, dan dampak. Bersama G2RT, mereka menghadirkan bukti bahwa ekonomi keluarga bisa menjadi kekuatan bangsa jika dibangun dengan semangat gotong royong dan keberdayaan. KMK 4 Jogja dan Bogor merupakan salah satu contoh sukses dari usaha dengan model global gotong royong entrepreneurship. KMK 4 DIY dan Bogor didirikan oleh Bapak Basuki Gending Haryanto dengan produk unggulan berupa bumbu pecel gema. Untuk global partnership itu, gotong royong itu sebenarnya awalnya itu diprakarsai oleh Bu Rika, dan dengan beberapa staf-staf pemerintah mereka diskusi. Pada saat itu ada muncul di Korea itu ada semacam gotong royong ya, dan justru gotong royong berkembang di sana. Ini kan dari Yogyakarta, kenapa nggak tidak mengusulkan saja gotong royongnya? Akhirnya dengan seperti itu muncullah dibentuklah G2RT ini dengan mengedepankan gotong royong sesuai dengan adat-adat Indonesia. G2RT KMK 4 itu awalnya tuh seleksi waktu itu G2RT bekerja sama dengan Mikro Mandiri. Di sana diseleksi dari 13.000 peserta, kemudian diseleksi lagi menjadi 9.000, lalu terakhir sampai 1.500, kemudian 540 peserta. Kemudian dipecah lagi ada kuliner, ada craft, ada fashion, dan lain-lain. Kuliner itu dibagi lagi menjadi beberapa. Kuliner KMK yang kuliner 4 ini itu dipegang oleh Bu Rika. Dan tidak hanya Bu Rika, tadi ada beberapa coach lain, hanya untuk yang KMK 4 ini Bu Rika yang handle. Dalam menjalankan bisnis, tentunya tidak terlepas dari tantangan yang ada. Seperti halnya dengan pola G2R Tetrapreneur ini. Yang pertama, tantangan dalam kolaborasi, yaitu bagaimana menyatukan banyak kepala. Dalam model G2RT KMK 4, kolaborasi menjadi kunci utama melalui pilar kesatuan strategis. Tantangan yang kedua adalah tantangan operasional. Permasalahan ini berkaitan langsung dengan dua pilar G2RT, yaitu chainpreneur atau memperkuat rantai pasok dan qualitypreneur atau menjaga konsistensi kualitas. Isu utamanya adalah berupa UMKM skala kecil itu seringkali belum siap menangani lonjakan permintaan secara cepat. Misalnya belum ada buffer stok, produksi terbatas, atau SDM yang juga terbatas. Yang berikutnya adalah tantangan internal. Jadi selain faktor teknis dan sistem, komitmen anggota juga seringkali menjadi hambatan. Masih ada pelaku UMKM yang pasif dan hanya menunggu arahan. Kemudian juga masih rendahnya pemahaman bahwa brand bukan hanya milik satu pelaku, melainkan hasil kolektif dari klaster. Jadi tantangan KMK 4 bukan hanya persoalan teknis, tapi juga transformasi pola pikir dan budaya kerja kolektif. Salah satu tantangan terbesar bagi komunitas G2RT kuliner adalah menyeimbangkan permintaan pembeli dengan ketersediaan bahan baku lokal seperti cabai dan kacang tanah. Disinilah planning dan kontrol sistem berperan. Sistem ini menjadi jembatan antara petani sebagai pemasok bahan baku di Jogja dan Bogor dengan pasar modern dan institusi seperti DPRD Papua, Bandara YDA, hingga food hall grade Malaysia. Dengan perencanaan pengadaan yang lebih terstruktur dan umpan balik real time dari mitra usaha, komunitas belajar untuk beradaptasi, menyesuaikan kapasitas produksi, dan menjaga kualitas. Hasilnya bukan hanya produk kuliner yang siap jual, tapi terbentuknya ekosistem perdagangan lokal yang cerdas, tangguh, dan kolaboratif. Dalam berbisnis, peran pemasok dalam produksi merupakan hal kritis namun kadang dianggap remeh.
Nah, khususnya dalam KFK 4 dan model G2RT, pemasok ini bukanlah sekedar penyedia bahan baku, namun juga bagian penting dari rantai nilai yang mempengaruhi langsung pada kualitas produk akhir, ketepatan waktu produksi, dan juga efisiensi biaya. Lebih detailnya adalah peran strategis pemasok, yaitu yang pertama adalah menjaga kontinuitas produksi. Pemasok ini berperan sebagai penyedia bahan baku utama seperti kacang tanah, gula merah, cabai, daun jeruk, dan lain-lainnya. Tanpa pasokan bahan baku yang stabil dan tepat waktu, UMKM ini tidak dapat mempengaruhi permintaan pasar, apalagi jika terjadi lonjakan pesanan yang mendadak. Yang kedua adalah menentukan kualitas output, yaitu produk UMKM tidak akan kompetitif jika bahan baku yang disediakan oleh pemasok tidak standar. Ini menjadi tantangan dalam Qualitypreneur G2RT. Yang ketiga adalah menjadi mitra inovasi. Nah, dalam model komersialisasi berbasis intelektual, pemasok ini bisa berperan sebagai kolaborator untuk menciptakan bahan atau kemasan baru yang lebih efisien atau ramah lingkungan. Baik, selanjutnya masuk kepada manfaat bergabungnya para pelaku UMKM di G2RT KMK 4. Yang pertama, dengan bergabungnya KMK 4, para pelaku UMKM merasa lebih mudah mendapatkan akses pelatihan, evaluasi, dan pengembangan produk, kemudian juga jaringan pemasaran dan supplier, kemudian perizinan dan akses kepada pemerintah, khususnya modal kerja dan juga administrasi. Selain itu, manfaat lain yang dirasakan oleh para pelaku UMKM adalah kemudahan melakukan penjualan secara global, di mana saat ini customer tidak hanya berasal dari dalam negeri, tapi juga berasal dari luar negeri. Seperti produk pecel, salah satu produk anggota KMK 4 yang saat ini diekspor ke Mesir dan juga banyak permintaan dari Mesir. Keunikan cita rasa khas Indonesia dan juga kualitas produk yang baik menjadi alasan customer dari luar negeri tetap menunggu untuk mendapatkan produk-produk G2RT KMK 4. Kumpul bersama, bergerak bersama, bertumbuh dan bergotong royong menciptakan bisnis UMKM berskala global. G2RT KFK 4 menjual produk-produk yang lengkap dengan aspirasi para pihak di dalamnya. Dari para petani, para produsen, para pemangku kepentingan, dan juga para pelaku pasar. Kita tahu, para petani menjamin bahan bakunya tetap berkualitas baik dari proses penanaman sampai dengan dikirimkan oleh para produsen. Para produsen dengan ketelitian dan juga terampilannya mengolah bahan-bahan alami sesuai dengan resep tradisional menjadi suatu produk yang berkualitas. Pemangku kepentingan bersama dengan tim G2RT terus mendukung dan juga membimbing produsen serta pelaku pasar untuk menjamin produk-produk UMKM semakin baik kualitasnya. Di tengah tantangan menjalankan usaha, kita sebagai pelaku UMKM sering merasa berjalan sendirian, menghadapi naik turunnya penjualan, perubahan tren pasar, keterbatasan modal, dan tekanan dari kompetitor besar. Tapi tahukah kamu, kita tidak harus berjuang sendiri. Disinilah G2RT hadir sebagai ruang bersama, tempat di mana para pelaku UMKM seperti kita bisa bertumbuh dan berkolaborasi. G2RT bukan sekedar komunitas. G2RT adalah gerakan, sebuah wadah yang dibangun untuk membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penjualan, tapi juga dari cara berpikir, strategi bisnis, dan pengembangan jangka panjang. Di G2RT, kita dapat menemukan dukungan nyata, seperti pelatihan bisnis, akses informasi pasar, dan kolaborasi lintas sektor. Indah kesempatan untuk promosi bersama. Bayangkan, kamu bisa belajar dari pengalaman pelaku UMKM lainnya, diskusi dengan mentor yang sudah berhasil, atau bisa menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM lainnya. G2RT percaya bahwa kekuatan UMKM ada pada kolaborasi. Ayo gabung dan perluas jaringan gotong royong untuk ekonomi kerakyatan. Dari komunitas kecil, lahir solusi besar untuk bangsa.